email yang kemarin didaftarkan. Coba nanti saya kasih ini apa itu gambaran sekilas, Pak. Untuk email yang jenengan yang bisa diakses dalam akun MySAPK, ya. Nanti bisa dilihat pada saat di lupa password, Pak. Klik lupa password. Ya. Klik lupa password, kemudian jenengan masukkan NIP-nya jenengan, kemudian jenengan masukkan alamat email apalah, asal aja lah contoh ya. Kemudian di situ nanti ada tulisan ups, alamat emailnya jenengan apa? Katakanlah Mariono, MAR bintang. Ini sebagai pancingan, Pak. Nah mungkin jenengan lebih ingat, oh ya alamat email saya seperti ini gitu loh. Walaupun jenengan ada 2 email mana yang seharusnya dipilih untuk masuk di dalam akun MySAPK, dari 2 email ini mana yang lebih jenengan pilih sesuai dengan yang sudah didaftarkan dalam apa itu akun MySAPK panjenengan. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Oleh gambarannya Pak, ya. Jenengan nanti tidak usah bingung mana yang masuk kan, karena proses email ini yang bisa masuk yang sudah mendapatkan persetujuan oleh pusat, Pak. Tidak semua email yang jenengan punya ini bisa masuk. Kalau email dari Dapodik bisa, Pak? Email Dapodik? Ya bisa, sepanjang sudah mendapatkan persetujuan oleh pusat. Oh, gitu ya. Nah, kita bisa tahu sudah mendapatkan persetujuan dari pusat atau tidak, ini bisa dilihat dari alamat jenengan, akun MySAPK yang jenengan lewat lupa password tadi yang saya sampaikan. Nanti bisa dilihat emailnya apa panjenengan nanti. Oh iya. Kalaupun nanti masih jenengan bingung nggak bisa juga ya bisa ganti email baru lagi apa kan gitu. Tapi proses ini kan butuh verifikasi lagi, Pak, ya, di pusat. Butuh waktu lagi ya. Harapan kami menggunakan yang lama ini dipastikan, dimaksimalkan agar bisa untuk aktif dan tinggal nanti proses apa itu penyempurnaan datanya ke depannya. Seperti itu, Pak. Oh iya. Ya, Pak, terima kasih, Pak Danang. Iya, gitu, matur nuwun. Ya. Singgahan itu dari singgahan, Pak, katanya. Monggo. Terima kasih, Pak. Dari singgahan. Pak, bisa mendengar? Ya, Pak, monggo dari singgahan. Bisa mendengar, Pak, dari singgahan? Ya, monggo, Pak. Ini terkait dengan email, Pak. Dari Pak Mariono, mohon mute-nya dimatikan, Pak. Oh iya. Dimatikan, Pak. Monggo dari singgahan. Ya, Pak. Masih terkait dengan Pak Danang, di permasalahan di lapangan itu ketika lupa password, lupa password itu yang muncul yaitu email yang didaftarkan saat itu. Namun kenyataannya setelah ditelusuri, ini email siapa yang ada sandinya huruf depan, ini tidak menemukan. Terus kemarin ada solusi mengusulkan email baru atas namanya sendiri. Pertanyaannya, ketika nanti misalnya September itu belum mendapat persetujuan dari pusat dan tidak menemukan email yang ada di daftar itu, karena harus memasukkan token, Pak, ya, memasukkan itu. Solusi apa yang harus kami sampaikan kepada teman-teman di lapangan? Ini saya karena dicari, Pak, ini emailnya siapa yang hanya sandinya huruf depannya saja. Karena dicari teman-temannya itu banyak yang tidak menemukan. Permasalahannya di situ, Pak Danang. Oke, Pak, dari singgahan. Makasih atas pertanyaannya. Mohon izin terkait dengan email, mohon
di cross check lagi, artinya gini lah. Itu kan juga kami untuk email kan kami tahunya kan dari Bapak Ibu juga, bukan dari kami, karena memang kan kami berkirim surat kepada Bapak Ibu semua OPD termasuk lembaga sekolah, karena itu juga bukan dari kami, sehingga yang tahu persis adalah Bapak Ibu sekalian terkait dengan emailnya itu. Kalaupun itu emailnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, mohon nanti bisa dikomunikasikan kepada teman-teman yang kemarin yang membuat surat. Mungkin ada ada arsip surat yang bisa ditelusuri email apa yang kemarin yang sudah didaftarkan seperti itu, Pak. Kemudian kalaupun nanti prosesnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, maka mau nggak mau harus membuat email lagi. Karena memang proses ini perlu kami sampaikan, proses ini memang membutuhkan waktu, harus ada tahapan verifikasi lagi oleh pusat, Pak. Dan ini kami juga tidak bisa memastikan sampai berapa lama, tapi yang pasti insya Allah akan kami kawal bahasanya, artinya tetap kami pantau sepanjang ini sesuai dengan ketentuan. Artinya ketentuan itu juga benar-benar email yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan. Jangan sampai email ini bukan miliknya kemudian berdampak terkait dengan kerugian data yang akan diupdate ke depannya. Karena memang ke depan proses untuk sistem informasi sudah berbasis digitalisasi, makanya dibutuhkan email yang valid terkait dengan pertanggungjawabannya, Pak. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman bila mana mengalami hal tersebut, yang pertama yang tadi kami sampaikan, mohon dicek kembali lagi sepanjang itu masih memungkinkan bisa menggunakan email yang kemarin. Karena kemarin pada saat kami melakukan sosialisasi juga, ada juga beberapa teman-teman itu sekali ada permasalahan langsung ganti email. Nah, ini juga menambah waktu, Pak. Nah, ini harapan kami ini tidak terjadi kepada teman-teman K3S yang ada di Kapten Tuban. Kalaupun ini sudah mentok, sudah nggak bisa, baru solusi terakhir untuk membuat email yang baru. Seperti itu, Pak. Tetap nanti akan kami dampingi, Pak, nanti untuk proses pengusulan email yang baru. Harapan kami tidak sampai September lah, ya, nanti proses pengusulan email ini bisa kita eksekusi, Pak. Seperti itu, Pak, dari Singgan. Siap, Pak Danan. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup, G? Ada lagi, Pak, mau tanya. Oke, monggo, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini terkait dengan email yang dipakai untuk login tersebut. Ini ada teman kami yang beberapa email itu sudah kami coba dan bahkan sudah kami buatkan email yang baru, Pak. Tetapi ketika kita pakai login itu masih belum bisa. Nah, ini mohon solusinya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dari Rengel. Kembali lagi masalah email, ya. Sampaikan lagi masalah email, karena ini memang menjadi permasalahan mendasar terkait dengan aktivasi akun MySAPK untuk proses pengecekan email yang didaftarkan pada saat proses pengaktifan, jenengan bisa
buka akses itu, nggih, mesapk.bkn.go.id, kemudian masukkan nomor induk pegawai panjenengan. Kemudian klik lupa password. Nggih. Kemudian lupa password, nanti ada dua juga, username, NIP-nya itu, masukkan lagi, kemudian pilih lagi email. Emailnya apa? Contoh jenengan emailnya buat asal aja lah. Nanti pasti ada tulisan ups, emailnya jenengan akan dipandu. Namanya emailnya apa? Bla 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 bintang@gmail.com. Seperti itu, Pak. Nah, itu akan menjadi referensi panjenengan untuk pemilihan email yang ada pada masing-masing PNS. Biar nanti proses untuk pengaktifan akun MeASPK bisa berjalan optimal, loh, Pak. Seperti itu, Bapak. Begini, Bapak. Itu apa yang disampaikan tadi, itu sudah kami coba. Dari mungkin 4 email, itu sudah kami coba. Sehingga saya buatkan email terbaru lagi, tak pakai login juga tetap tidak bisa. Tapi sudah lihat, Itu mohon sudah lihat lupa password, sudah cek lupa password. Sudah. Namanya apa? Di lupa password namanya emailnya apa, Pak? Kenapa, Pak? Di lupa password nama emailnya apa? Wah, lupa, Pak. Oh ya. Karena memang harus sama karakternya, Pak. Nah, email yang dipakai itu kan email dari Dapodik, Pak. Nah, selain itu juga kita coba email-email yang lain yang dipunyai. Itu kita pakai login juga tetap tidak bisa. Kita masuk lupa password, kita pakai login juga tidak bisa. Kemudian kita buatkan email terbaru lagi juga tetap tidak bisa. Oh gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Itu nanti diidentifikasi lagi, Pak. Oke. Untuk itu ada berapa orang yang seperti itu, Pak? Ini di lembaga saya ada 1 orang, Pak. Oh, 1 orang. Oke, nanti sampaikan aja sama teman-teman approval-nya, oke. Oke. Nanti dibantu untuk proses pengaktifannya. Oke. Oh, nanti di-share siapa approval-nya masing-masing, Pak. Seperti itu, Pak, oke. Oke. Matur nuwun. Ada lagi, Bapak Ibu? Halo. Ya, monggo. Halo, saya Pak. Iya, monggo. Baik Pak, saya dari SDN Menteng Sekar 1, bahwasanya di SD kami ada 2 yang belum bisa masuk. Sudah kami klik seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ada masuk dengan NIP, lupa password, kemudian pakai email yang sudah sesuai dengan yang dikirimkan oleh Didapodik. Itu ada tulisan, terus sama persis emailnya, tapi tetap tidak bisa masuk. Karakternya sama? Sama. Saya hitung kan ada bintangnya itu, itu sama persis, tapi tetap tidak bisa masuk. Itu sudah saya coba dari kemarin sampai hari ini belum bisa. Itu harus bagaimana dan apa yang harus kami lakukan sehingga nanti bisa masuk. Itu email yang aktif yang saya pakai dan saya tidak rubah email itu. Dan itu pun email yang ada di Dapodik. Matur nuwun, Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, kalaupun nanti seperti itu solusi yang bisa diberikan nggih, terpaksa ganti email, Pak. Ganti email aja nanti kalaupun proses nggak bisa untuk aktifan akun MeASPK-nya nanti nggak apa-apa, nanti ganti email. Monggo nanti bisa disampaikan kepada teman-teman approval. Nanti untuk K3S Kecamatan Montong ini mitra approval-nya siapa? Mohon nanti bisa disampaikan agar nanti bisa dibantu untuk proses penyelesaiannya. Ada pendampingan insya Allah. Terus setelah kami ganti, apakah itu kira-kira ada jadwal atau jeda berapa hari, Pak, sehingga bisa kita pakai lagi sehingga jadi patokan? Biasanya itu 1 hari, Pak, proses verifikasi itu.
Oke. Yang memverifikasi dari pusat, bukan dari kami. Kami cuma sebatas mengusulkan yang memverifikasi pusat. Karena proses verifikasi email seluruh Indonesia kan juga ada di pusat. Seperti Kalau itu. dari pengusulan verifikasi itu biasanya itu berapa hari? Misalnya kita ganti, kita kirim lagi ke approval kecamatan. Nah itu kan pasti diusulkan, itu kira-kira butuh waktu berapa hari sehingga bisa jadi patokan kami. Misalnya kalau tidak bisa lagi ya kita berusaha untuk memperbaikinya kembali. Kalau prosesnya kalau dari teman-teman kan cepat Pak. Artinya kalau nanti kan proses approval-nya kan bukan dari kecamatan Pak. Approval itu ada di BKPSDM, langsung di BKPSDM lah. BKPSDM nanti langsung masuk ke Mas Anto selaku API, nanti proses ini akan diteruskan ke pusat. Seperti itu. Insya Allah kurang lebih ya 1 hari 2 hari lah. Kalau itu saya coba dulu. Ya, silakan. Tapi ini ada batas waktu terakhir nggak ini Pak kira-kira? Kalau terakhir ya nggak ada, yang penting secepatnya Pak, karena proses presentasi ini terus berjalan. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ya ada lagi Bapak Ibu? Cukup nggih? Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kepada Bapak Ibu nanti untuk komunikatif dengan teman-teman approval yang menjadi mitranya agar nanti bisa menyampaikan persoalan-persoalan apa yang dihadapi di unit kerjanya masing-masing atau lembaganya masing-masing. Terima kasih atas segala kekurangan kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Danang. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu. Ini nanti setelah ini kan saya mohon izin untuk juga menyampaikan sedikit materi teknis terkait PDM ASN. Langsung habis itu kita pembagian kelompok Bapak Ibu. Nanti mungkin jenengan juga bisa langsung japri atau langsung masuk ke roomnya masing-masing. Nanti kita atur untuk masuk ke roomnya masing-masing. Mohon izin untuk memberikan sedikit materi. Oke Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Danang, jadi isu yang paling berkembang saat ini yaitu lupa password karena emailnya tidak bisa sinkron sama database yang ada di BKN. Kedepannya nanti monggo nanti jangan kalau yang tidak bisa masuk itu tidak saja nanti disampaikan kepada yang pembagian kelompok di teman-teman verifikator. Kalau prosedurnya seperti ini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita pemakai baru dari MySAPK itu prosedurnya harus lupa password di Bapak Ibu. Ini mulai dari lupa password kita harus memasukkan nicknya kita, kemudian memasukkan alamat email. Alamat email ini di cross check sama database yang sudah ada di BKN. Kemarin pada bulan Maret sampai April itu kami sudah melaksanakan rekon pertama ke BKN yaitu rekon email dan nomor HP Bapak Ibu. Kita sudah sampaikan harapannya email itu sudah sesuai dengan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Setelah email sesuai dengan data BKN, nanti di email tersebut akan dikirimi token untuk
dipakai sebagai reset password. Oke. Jadi di lupa password ini nanti ada permintaan untuk memasukkan token Bapak Ibu. Oke, kemudian kita bisa reset. Ada kasus bahwa email sudah sesuai, akan tetapi token belum bisa terkirim. Itu ada Bapak Ibu. Hampir semua kasus di kabupaten kota lain di dunia juga seperti itu. Jadi token belum terkirim dari servernya pusat, Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar, kalau 1 hari belum terkirim di emailnya jenengan, itu monggo coba lagi ya Bapak Ibu untuk lupa password. Kemudian kalau misalnya sudah ada email, sudah ada token di emailnya jenengan, monggo silakan untuk dipakai untuk reset password. Setelah itu kan kita bisa menggunakan MySAPK itu sesuai dengan password kita. Ada pertanyaan, kalau passwordnya sudah memakai NIK, itu bagaimana? Kalau kita sudah memakai NIK dengan memasukkan NIK, maksud saya, untuk masuk di MySAPK itu tidak apa-apa. Informasi dari BKN sementara tidak apa-apa. Cuma nanti ke depannya BKN akan membuat menu ubah password di dalam MySAPK. Di dalam MySAPK. Jadi ada menu ubah password, nanti diharapkan, dan itu keharusan setiap ASN, kalau yang memakai NIK di passwordnya memakai NIK, itu harus dirubah password. Jangan lagi ada passwordnya NIK. Itu yang diharapkan sama BKN. Sampai saat ini menu di MySAPK ubah password belum ada Bapak Ibu. Mohon bersabar ya. Ini proses yang tadi juga disampaikan sama Pak Danang, ada proses cek dan verifikasi data. Ini maksudnya kita ngecek dulu data kita sudah benar apa tidak. Kalau data kita sudah benar, kita lanjut. Kalau misalnya tidak benar, jadi kita akan memeriksa data kita yang perlu kita siapkan itu apa, melengkapi riwayat serta dokumen pendukungnya. Pendukungnya itu SK atau apa itu. Kalau misalnya di MySAPK ini kalau data saya misalnya masih golongan 3D, padahal saya sudah 3D, itu monggo disiapkan saja untuk menyiapkan data pendukung, dokumen pendukung, SK kenaikan pangkat 3D, kemudian SK kalau misalnya jabatannya masih belum terupdate, silakan disiapkan data pendukung, dokumen pendukungnya. Oke. Selain itu nanti kami melalui verifikator masing-masing, nanti kami ada form untuk diisi Bapak Ibu per ASN. Jadi ada 2, itu form ekstensi Excel, nanti bisa diisi sama sama Bapak Ibu sekalian terkait itu. Jadi 12 riwayat itu nanti dengan isi melalui Excel. Itu juga sebagai acuan kami untuk memverifikasi. Itu nanti di tiap verifikator nanti akan mendorong jenengan untuk mengisi. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini kalau jenengan kita sudah dijadwal pemutakhiran. Kalau di Kabupaten Tuban itu sudah ada jadwal pemutakhiran di tanggal 15 September sampai 14 Oktober. Mohon maaf kalau surat pertama kami itu sekitar Agustus sampai September, ternyata ada perubahan dari GKN bahwa Kanrek 2 terutama Kanrek 2 Surabaya itu melaksanakan pemutakhiran di jadwal tanggal 15 September sampai 14 Oktober gitu Bapak Ibu. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Mohon maaf saya juga masih kira-kira karena kami sendiri
akun kami sendiri pun juga belum muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kami ini dapat dari BKN tampilan seperti ini. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi di depan itu ada pilih unit verifikasi. Unit verifikasi itu nanti kami akan koordinasikan sama Bapak Ibu di kantor Dinas Pendidikan, itu nanti dibagi per kecamatan K3S atau dibagi langsung masuk ke Dinas Pendidikan semua. Itu nanti kami akan koordinasikan. Oke. Kemudian Merah nggih Bapak nggih. Merah sama iya ini tidak ada soalnya. kemudian kalau muncul di unit pilih unit verifikasi sudah muncul, nanti akan lanjut di dashboard. Di dashboardnya Bapak Ibu sekalian, munculnya akan seperti ini. Ada progres di sini, ada 12 progres. Mulai dari satu ini per progres nanti akan ditandai gitu Bapak Ibu. Jadi ada riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CPNS, PNS, riwayat diklat dan khusus, riwayat keluarga, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan riwayat CLTN. Selain riwayat SKP dan selain riwayat SKP dan riwayat CLTN, itu data yang dipakai, data yang dengan mutakhirkan hanya data yang terakhir gitu Pak Ibu. Data yang terakhir dengan gunai. Jadi riwayat pangkat ya pangkat terakhir, kemudian riwayat pendidikan terakhir, ya jabatan riwayat jabatan terakhir. Riwayat CPNS PNS gitu. Itu yang maksudnya yang CPNS gitu. Masuk kemudian riwayat diklat ya, riwayat sementara, riwayat diklat yang terakhir. Yang terakhir saja. Ada pertanyaan kenapa enggak semua? Terkait itu jawabannya dari BKN, kalau semua tidak selesai datanya, nanti datanya dari Bapak Ibu akan berkembang jauh besar. Nanti kami juga verifikator plus teman-teman approval itu juga akan bebannya akan lebih besar. Jadi yang terakhir saja nih Bapak Ibu yang dimutakhirkan. Kemudian saya lanjut. Ini contoh dari riwayat pendidikan. Tampilannya di riwayat pendidikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini, kita bisa menambah data. Itu data yang terakhir saja. Kalau contohnya di sini ada data-data dari R1 sampai mulai dari SMP sampai S1 gitu. Kemarin itu khusus untuk program PDM ASN ini khusus yang terakhir saja. Kemudian lanjut seperti ini tampilannya. Di proses input ini per riwayat ini ada tiga proses nih Bapak Ibu, mulai dari memasukkan data, kemudian proses upload data, kemudian ada proses ringkasan. Proses ringkasan itu proses yang proses untuk memberitahu dengan terkait inputannya dengan. Jadi ini di proses masukkan data, kemudian tingkat pendidikan, ada isian tingkat pendidikannya apa, kemudian pendidikan, nama sekolah, tahun lulus, tanggal tahun lulus, kemudian nomor ijazah, gelar depan, gelar belakang, seperti itu, oke. Langsung kemudian ada proses kedua, proses upload data. Proses upload data ini jadinya juga bisa upload datanya harus PDF gitu Bapak Ibu, dan maksimal ukurannya 1 MB. 1 MB. File harus jelas dan tidak blur. Jadi harus jelas tidak blur. Dan itu dimungkinkan bisa photocopying ya Bapak Ibu. Tapi diharapkan untuk yang asli. Kalau fotokopi yang asli tidak bisa diusahakan, silakan pakai yang fotokopi tidak apa-apa. Ada pertanyaan bahwa upload file dokumen pencantuman gelar. Nah ini mungkin ada pertanyaan seperti itu. Itu apa itu?
dokumen SK pencantuman gelar itu ya dokumen untuk izin untuk mencantumkan gelar Bapak Ibu setelah dengan sudah meraih gelar tertentu dari pendidikan, Bapak Ibu. Jadi gini informasinya, jadi catatannya untuk riwayat pendidikan itu yang dipakai yaitu sesuai dengan yang ada di SK pencantuman gelar yang pertama, yang kedua yaitu yang sesuai dengan kenaikan pangkat terakhir. Mohon izin kalau Bapak Ibu mempunyai semisal mempunyai ijazah magister S2, kemungkinan Bapak Ibu yang di tenaga kependidikan sudah banyak yang memperoleh MPD, magister pendidikan. Tapi kalau misalnya jenengan tidak bisa menunjukkan SK pencantuman gelar dan SK pangkat terakhirnya jenengan belum S2, belum ada gelar di S2, itu jenengan mohon maaf untuk tidak mencantumkan, tidak mengupload, tidak memasukkan data S2-nya gitu Bapak Ibu. Jadi yang diupload, yang dimasukkan datanya yaitu yang S1. Kalau jenengan memaksa dalam tanda kutip memaksa nih, maksudnya tak paksa untuk itu nanti akan ada proses verifikasi lagi, dan itu juga memakan waktu lagi. Proses untuk membatalkan tidak menyetujui prosesnya dengan proses pemutakhiran ya. Jadi misalnya kalau diverifikasi dinas pendidikan itu sudah di ACC, di kami juga di ACC misalnya, pasti akan di BKN juga akan tidak di ACC. Nanti akan diturunkan lagi melalui kami, kemudian akan turun lagi ke verifikator, kemudian masuk ke jenengan. Jadi itu nanti akan juga membutuhkan waktu. Oh, izin itu nanti diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi riwayat pendidikan yang dipakai, yang diupload, yang dimasukkan di data PDM ini, di data MySAPK ini, yaitu riwayat pendidikan yang ada di SK kenaikan pangkat terakhir nih Bapak Ibu. Atau kalau jenengan bisa menunjukkan SK pencantuman gelar, monggo itu bisa dimasukkan tidak apa-apa. Kalau misalnya jenengan sudah dapat izin SK pencantuman gelar melalui SK itu, jadi jenengan sudah S2, monggo silakan dimasukkan data S2-nya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini diproses di tahapan yang ketiga yaitu ringkasan. Jadi ringkasan ini seperti resume dari masukan dan proses uploadnya Bapak Ibu tadi di tahapan 1 dan 2. Jadi ini data utamanya S2, kemudian pendidikannya seperti itu, lanjut kemudian di situ ada proses untuk mencentang Bapak Ibu. Di sini ada proses untuk mencentang. Di sini ada mencentang. Saya menyatakan bahwa data yang saya inputkan benar. Disubmit. Ya, disubmit ini nanti akan jenengan sudah tidak bisa merubah lagi. Sudah tidak bisa merubah lagi proses ini, gitu. Tidak bisa dirubah lagi kalau jenengan sudah submit dan jenengan sudah menyetujui bahwa data yang diinputkan jenengan sudah benar. Kemudian lanjut kalau sudah selesai disubmit, itu nanti akan proses pendidikannya di riwayat, di icon riwayat pendidikan di bawahnya itu ada berubah tulisan jadi selesai, warnanya warna hijau Bapak Ibu. Jadi ini sudah berarti di proses ini sudah selesai. Oke. Kemudian riwayat jabatan, contoh dari riwayat jabatan. Riwayat jabatan seperti ini. Jadi riwayat jabatan sama seperti yang lain, jadi hanya prosesnya riwayat jabatan yang terakhir Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru itu sudah ahli madya, ya cukup ahli madyanya saja sementara yang diupload, yang dimasukkan, bukan ahli mudanya, ahli pertamanya, bukan. Jadi sementara yang diupload yaitu ahli madyanya yang terakhir. Prosesnya sama kayak yang di mana, di riwayat jabatan. Jadi di riwayat pendidikan, jadi ada tahapan masukkan data, kemudian upload data dokumen, kemudian ringkasan. Oke. Kemudian ini lanjut sama seperti
yang tadi, kalau sudah disubmit, kita sudah menyetujui bahwa kita sudah menyetujui itu jadi data tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Lewat keluarga seperti ini, kalau sudah berkeluarga, silakan Bapak Ibu langsung tambah data baru. Tapi kalau masih bujang, masih jomblo, diklik saja saya tidak memiliki data kalau di web keluarga. Seperti di LTN juga, kalau kebanyakan cuti di luar tanggungan negara ini hampir mungkin tidak ada ya. Kalau sebenarnya tidak punya cuti di luar tanggungan negara, dilanjut saja saya tidak memiliki data. SKP, kalau SKP ini Bapak Ibu diizinkan untuk mengupload memasukkan data dua periode terakhir, yaitu di 2019 dan 2020. Jadi silakan nanti itu yang khusus SKP yaitu 2 periode terakhir, yang lainnya 1 periode terakhir saja. Sama seperti yang lainnya, riwayat yang lainnya, jadi butuh format PDF, kemudian maksimum ukuran filenya 1 MB. Ini seperti ini prosesnya dari mana? Riwayat diklat dan khusus. Jadi riwayat diklat dan khusus sementara diinputkan diklat khusus yang terakhir nih, tanggal yang terakhir gitu. Sama ada upload proses data, kemudian ada ringkasan data. Oke, di sini ada nanti akan ada muncul menu memonitoring juga, memonitoring proses datanya dengan itu sampai di mana. Jadi ada proses monitoring histori pengajuannya. Di sini ada histori pengajuannya. Jadi kalau sudah selesai semuanya, jadi ada histori pengajuannya. Bisa dimunculkan bahwa itu ada 3 status, ada 3 status menunggu disetujui atau ditolak. Jadi ditolak nanti dikembalikan ke Bapak Ibu. Totalnya misalnya 12 update data jenengan sudah disetujui berapa, menunggu itu masih belum dilihat gitu, sama verifikator sama approval, kemudian ditolak. Ini portal resmi dari PDM ASN, jadi di situ ada alamatnya pdm-asn.bkn.go.id. Kemudian MySAPK ini juga ada versi webnya Bapak Ibu. Versi webnya ini sebenarnya pelengkap, cuman kebanyakan Bapak Ibu juga kalau misalnya HP-nya tidak memungkinkan atau tidak mempunyai HP Android, monggo bisa memakai versi MySAPK versi web, bukan MySAPK versi Android. Tapi tetap proses lupa password tetap seperti pakai yang ada di Android. Jadi pakai lupa password. Ini ada buku saku, ada keputusan kepala BKN, kemudian alat dan sistem itu nanti ada sudah kami upload dan bisa di-download. Jenengan bisa membuka website kami di bkpsdm.bankap.go.id. Nanti ada menu pelayanan, ada PDM ASN, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu sedikit yang bisa kami sampaikan, dan kami ini mohon izin untuk ada rekapan yang sudah melaksanakan aktivasi untuk di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk bisa ini dari Dinas Pendidikan. Ini mohon koreksi kalau salah jumlahnya. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Ini apa?
screen kami. Jatirogo itu jumlahnya 158 PNS, sudah aktivasi sekitar 118, belum aktivasi 40. Nanti ada datanya global. Langsung kemudian sampai di Tuban yang Apa? Belum share screen, Pak. Oh, gitu. Gini. Sudah gimana? Sudah kelihatan. Jatirogo 158. Sudah aktivasi 118, belum aktivasi 40. Tambak Boyo 133, sudah aktivasi 97, belum aktivasi 36. Oke, seperti ini sudah kami data. Kemarin tiap hari kami memang sudah diupdate oleh BKN Bapak Ibu terkait yang sudah aktivasi. Nanti kalau misalnya dengan menghendaki untuk di-share per kecamatan, nanti monggo dengan berhubungan langsung sama teman-teman verifikatornya masing-masing. Nanti kami juga akan meng-share jumlah nama verifikatornya. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini sudah ada sekitar ada dari 7.000, kami sekedar informasi saja, ada 7.628 PNS di Kabupaten Tuban yang sudah melaksanakan aktivasi. Itu ada sekitar karena sekitar kami ini data tanggal 10 kemarin jam 11 siang itu ada 4.966. Data yang PNS yang belum aktivasi ada 2.833 PNS. Kemudian di totalnya persentasenya kita mendekati total 65%. Sudah 65%. Ini ada beberapa sudah 100% OPD. Kalau kami share di Dinas Pendidikan, izin sebentar. Dinas Pendidikan ini data dari 4.416 jumlahnya sudah aktivasi 2.395. Itu sudah ada 54%, 54,30%. Kalau kita mengerucutkan lagi di Kordik, di K3S di tiap kecamatan itu seperti ini Bapak Ibu. Yang tertinggi yang sudah aktivasi Jatirogo Bapak Ibu, kemudian disusul Tambak Boyo, Gerabakan, Soko, Montong. Yang terendah Tuban, dari 225 PNS ada di Tuban, K3S itu ada 74 yang aktivasi, yang belum aktivasi 151. Itu yang sudah saya sampaikan terkait statistiknya. Nanti kalau ada informasi permintaan email atau apa, biar cross check sama Bapak Ibu, emailnya Bapak Ibu yang ada yang masih aktif itu nanti kami bisa sampaikan per verifikatornya masing-masing di Bapak Ibu. Setelah ini kami akan bacakan Bapak Ibu pembagian dari kelompok. Mohon mungkin bisa dicatat. Mohon bisa dicatat bahwa ini bentar.
Jatirogo. Jatirogo itu sama Mbak Risti. Oh, ini dia, Mbak. Risti sama Mbak Grinda. Grinda. Ini monggo dicatat Jatirogo, Risti sama Grinda. Oke, kemudian Tambak Boyo itu Pak Sarju, Tambak Boyo, Pak Sarju. Kemudian Gerabakan ini Pak Agus, Kemudian Soko, Pak Pras, sama Pak Agus. Oke. Montong, Pak Pras. Lumpang, Bu Utami, sama Bu Sintia. Utami sama Bu Sintia. Kemudian Singgahan Bu Utami, Parengan, Bu Kotim, dan Bu Yeti. Bancar, Bu Sintia. Widang, Bu Nike. Senori, Bu Kotim. Kenduruan, Bu Yeti. Merak-urak, Bu Risti. Jenuh, Pak Insan. Semanding, Pak Insan sama Mas Ad. Pak Mas Ad nih. Bangilan, Mas Ad. Palang, Bu Grinda Ayu. Rengel, Pak Sarju sama Bu Nike. Kerek Bu Risti sama Bu Yeti. Tuban, Bu Kotim sama Mbak Grinda. Ini Bapak Ibu pembagiannya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mencatat di masing-masing, misalnya ada Jatirogo sama Bu Risti sama Pak Grinda, kemudian Tambak Boyo sama Pak Sarju, Gerabakan sama Pak Agus, Soko Pak Pras sama Pak Agus, Montong Pak Pras, Lumpang Bu Utami sama Bu Sintia, Singgahan Bu Utami, Parengan Bu Kotim sama Bu Yeti, Bancar Bu Sintia, Widang Bu Nike, Tenori Bu Kotim, Kenduruan Bu Yeti, Merak-urak Bu Risti, Jenuh Pak Insan, Semanding Pak Insan sama Mas Ad, Bangilan Mas Ad, Palang Grinda,
Rengel, Pak Sarju sama Bu Nike, Kerek, Bu Risi sama Bu Yeti, Tuban, Bu Khotim sama Bu Brida. Itu yuk pembagiannya Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu bisa dilanjut melalui sini juga bisa pakai Zoom, pakai apa, pakai room, breakout room, monggo silakan kami fasilitasi Bapak Ibu, atau bisa melalui Japri via WA. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Oke. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Anto. Untuk penumpang mau bertanya Pak. Penumpang. Silakan Pak. Berkaitan dengan laporan yang saya japri ke panjenengan terkait data guru yang mana masih salah nama di data MySKPK. Ini apakah saya harus mengusulkan secara manual dalam arti berkas atau kami harus merubah di aplikasi MySKPK? Mohon pencerahan dari Pak Anto. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dari penumpang untuk masalah pembenahan nama, pembenahan tanggal lahir, tanggal lahir sama tempat tanggal lahir ya. Itu kewenangannya BKN langsung Pak. Jadi kami untuk di PDM ASN ini, di MySKPK ini belum memungkinkan untuk kita rubah langsung. Jadi itu mulai proses kami juga, proses secara manual di BKN. Mohon maaf kemarin progresnya kami belum kami progres Pak terkait itu, karena kami juga di pusat juga masih semi lockdown, masih tidak menerima tamu, tidak menerima kunjungan dari daerah. Jadi kami juga belum bisa ke Jakarta gitu Pak masalah itu. Jadi untuk nama itu mohon bersabar, nanti kami juga akan proses untuk itu nama, karena nama itu sangat penting. Nama, tanggal lahir biasanya sangat penting untuk proses pensiun gitu. Mungkin itu Pak. Proses pensiun. Karena pensiun per 1 Januari 2022 Pak Anto, Mbak Nike sampai hari ini ya Januari awal. Siap, Pak. Segera kami kalau misalnya BKN berkenan menerima, kami akan segera ke sana Pak. Siap, terima kasih Pak Anto. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Dari yang lainnya mungkin? Saya informasikan bahwa untuk proses rekon ini sebenarnya teorinya cepat, cuman prakteknya agak lama. Jadi gini, berdasarkan beberapa kasus, setelah kami rekonkan dengan BKN, dengan aplikasi SAPK yang lama. Jadi ini saya boleh cerita, jadi SAPK itu kami rekonkan pakai database menuju ke database yang lama, SAPK namanya. Database-nya SAPK. Nah, database SAPK itu nanti dipakai oleh database yang baru, yaitu SAPK dan si ASN. Kalau si ASN itu data aplikasi dari BKN terkait database satu data ASN-nya Indonesia itu namanya si ASN. Untuk MySAPK itu aplikasi per individu ASN. Jadi database-nya itu database lama sama database barunya. Kita rekonkan di SAPK yang lama. Itu cepat Bapak Ibu. Jadi cuman kita ada proses rekon sekitar hitungan menit lah. Cuman yang jadi masalah itu prosesnya setelah direkonkan melalui SAPK. Itu ada proses disetujui sama BKN. Proses disetujui sama BKN itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. 2 jam sampai 1 hari gitu. Maksimal 2 jam sampai 1 hari. Setelah disetujui itu tidak serta-merta
aplikasi emailnya jenengan itu tidak serta-merta bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi kadang bisa langsung connect ke Maesa PK. Kadang ini saya bilang kadang karena saya juga tidak tahu kendalanya BKN seperti apa. Kadang masih bisa, tapi kadang ada kasus sama-sama merekonkan pada waktu bersamaan itu yang satu bisa dipakai, yang satu masih pakai email yang lama. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi kami juga nggak tahu kendalanya seperti apa di pusat. Jadi itu seperti itu. Jadi kalaupun sudah ada emailnya juga sudah berubah pakai email yang baru. Ada kasus lagi email itu tidak dikirimi sama token. Itu juga membutuhkan proses waktu lagi. Jadi proses itu nanti juga butuh waktu. Jadi sudah sama seperti yang di data BKN, dengan lupa password, tapi kok tidak ada token yang dikirim itu ya mohon bersabar. Dengan kalau satu hari itu tidak bisa terkirim, tidak bisa dikirimi sama token, dengan bisa coba lagi lupa password di hari berikutnya. Untuk itu, mungkin seperti itu Bapak. Yang tadi yang mungkin ada pertanyaan dari Montong itu, kenapa kok email saya kok tidak berubah-ubah, padahal saya sudah merekonkan kemarin ngirim ke Mas Santo. Jadi prosesnya itu kita juga sudah kita proses, cuma posisinya di BKN pun juga proses sinkron ke database yang baru itu sudah membutuhkan waktu. Mungkin seperti itu Bapak. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini ya nomor WA-nya Bu Kotem Ini ada di chat, ini ada nomor WA-nya, nomor Mas Pras, monggo. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang di verifikator, silakan merespon. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri atau gimana? Silakan Bapak Ibu. Unek-unek, monggo silakan. Unek-unek dari ini. Silakan Bapak Ibu. Ini jelas semua berarti. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di sini sudah ada yang respon, Mbak Risti sudah ada merespon, Mbak Kotem, Mbak Gerinda, monggo silakan merespon. Mas Pras, Pak Pras, silakan Pak Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Semurgung, Bu. Gimana, Bu? Saya tanyakan masalah pergantian akun. Karena akun yang lama itu kan sudah terlalu lama sekali. Kemudian ini setelah saya masukkan akun yang baru, ada token yang terkirim, itu katanya sudah terkirim token ke akun yang lama. Karena akun yang lama tidak dibuka, jadi saya tidak bisa membuka token itu. Jenengan pas lupa password, emailnya email yang lama. Jenengan inputkan email yang lama. Ya, email yang kali itu sudah tidak dipakai gitu. Tapi kok di situ munculnya
SAPK-nya pakai email yang lama. Jenengan inputkan pakai email yang lama. Ya, yang SAPK itu munculnya email lama, padahal saya pakai email baru gitu. Itu sudah lama tidak dipakai. Gini Bu, kalau misalnya jenengan lupa password, itu kan ada inputan NIP sama email. Jadi NIP sama email, nanti jenengan kalau mau ganti password, ganti email jenengan sudah diganti apa belum? Sudah koordinasi sama kami belum? Nanti monggo Tuban ini sama Pak siapa namanya Mbak? Ini ya. Mbak Kotim, Mbak Kotim sama Mbak Brenda, itu nanti jenengan sudah itu dirubah password atau belum? Sudah jenengan rubah sudah kami rekonkan apa belum? Rekonkan baru kembali gitu. Kalau sudah, nanti jenengan langsung saja emailnya jenengan yang baru jenengan masukkan di rubah password. Belum kelihatannya. Belum direkodkan gitu. Oh gitu. Kemudian kan ada isi NIP gitu ya Pak ya. Ada NIP. Kenapa? Ada ngisi NIP setelah lupa password. Ada yang NIP gitu. NIP. NIP. Saya masukkan, kemudian apa namanya? Ada token. Nah, token itu ternyata yang lama. Jadi itu masalahnya. Tokennya itu. Makanya enggak usah ngisi emailnya pakai email yang lama, Bu. Langsung pakai isi email yang baru aja. Dengan menggunakan email yang baru. Makanya biar tokennya biar enggak terkirim di email yang lama. Jenengan kan enggak bisa buka email yang lama toh. Kalau jenengan buka pakai email yang lama monggo, bisa ya enggak apa-apa, token itu dipakai. Tapi kalau enggak bisa membuka email yang lama, jadi monggo langsung aja ditulis email yang baru. Tapi syaratnya email yang baru harus direkodkan ke kami dulu, harus dikirim ke kami dulu emailnya yang baru. Jadi nanti melalui Mbak Kotim sama Mbak Brenda nanti bisa difasilitasi sama beliau berdua ini, untuk apa? Untuk merubah passwordnya, untuk merubah email yang baru. Masih dimungkinkan Bapak Ibu untuk merubah email. Kami masih ada waktu. Target kami akhir Agustus semuanya sudah bisa login Bapak Ibu. Jadi segera kalau misalnya mau merubah email segera dikomunikasikan sama verifikatornya masing-masing sama teman-teman di 12 ini. Mungkin itu. Ya, makasih. Bu. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu, Mbak? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Mohon maaf sebelumnya, kemarin ada beberapa yang sudah kami rekonkan secara mandiri, secara satu-satu per SD bersekolahan. Silakan aja nanti mulai sekarang itu nanti jangan langsung lewat kami gitu. Kami juga keterbatasan waktu dan keterbatasan jadi kami mohon maaf untuk diteruskan ke verifikatornya dulu, baru nanti verifikatornya ke kami. Jadi jangan langsung ke kami untuk permintaan merubah email Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin Pak Sofyan dari Dinas Pendidikan ada pertanyaan? Pak Sofyan. Nanti kemungkinan untuk verifikasi untuk unit verifikator UNOR itu nanti kami akan koordinasi Bapak Ibu terkait itu. Jadi di Dinas Pendidikan itu nanti perlu nggak dibagi verifikator masing-masing K3S atau langsung ke Dinas Pendidikan. Itu nanti kami koordinasi sama pihak Dinas, Pak Sofyan sama Pak Didit itu, atau Pak
Pak Sarip untuk itu. Waalaikumsalam. Pak. Dari Gerabakan, monggo Bu, dari Gerabakan. Saya itu ada permasalahan, HP saya kan hilang. Terus email yang lama itu masih ingat, tapi passwordnya kan sudah lupa. Yang saya mau tanyakan itu, Bapak memberikan cara-cara kita mengubah email pada SAPK. Jadi kita diberi contoh di situ biar kita tahu bagaimana caranya mengubah email baru. Kalau merubah email, makasih Bu. Kalau merubah email itu tidak bisa Bu. Merubah email itu kami yang merubah email, kami yang merekonkan dulu ke database BKN. Jadi cuman jenengan bisa mengajukan perubahan email ke kami dulu, kemudian kami akan mengajukan ke BKN. Kalau merubah email. Tapi kalau misalnya jenengan bisa mengecek email yang sesuai dengan data BKN itu seperti ini, jadi ada pengecekan nih Bapak Ibu, ada proses kayak email itu sesuai punyanya jenengan atau tidak. Jadi misalnya di sini di lupa password ini, kalau misalnya lupa passwordnya itu tidak sesuai dengan email yang jenengan masukkan sama yang di BKN, jenengan masukkan sama yang di BKN tidak sesuai, jadi nanti akan ada peringatan di Bapak Ibu di sini. Kalaupun sesuai, nanti emailnya jenengan sudah bisa langsung masuk dikasih token yang ada. Ini. Jadi di sini kalau misalnya nah ini. Jadi ini ada email yang sudah dikirim ke email bla 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 ya ada. Jadi tokennya ada. Token sudah dikirim seperti ini. Itu bicara set password. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan bisa gimana Pak? Bu, gimana? Saat saya lihat di email saya yang baru kan itu kan nggak ada ini. Tapi lihat tokennya itu nggak bisa, nggak ada tokennya. Yang pertama jenengan kan emailnya baru Emailnya baru. Email kan saya coba email lama dulu Pak, registrasi itu. Tapi kan lupa password. Lupa password itu. Lupa password Sudah masuk gini, tinggal memasukkan token. Tapi saya cari di tokennya tidak ada. Itu tidak ada. Oh, ya itu masalah juga tadi saya sampaikan bahwa kalau email sudah sesuai, kadang token juga belum terkirim, lambat terkirim, jadi tidak terkirim tapi belum terkirim, lambat terkirim Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu bisa mencoba lagi di hari berikutnya bisa. Ini masalahnya juga di BKN juga, ini juga masih dievaluasi sama BKN. Jadi tokennya itu tidak serta-merta misalnya bisa terkirim di emailnya. Kalau emailnya sudah sesuai itu tidak terkirim serta-merta. Jadi dengan coba di-refresh saja emailnya dengan untuk lihat apakah sudah Ibu. Ada pertanyaan lagi Bu? Pak? Pak Sofian. Pak Sofian. Ya, Terima kasih Pak Antas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sofian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan MySAPK ini. Memang kendala di lapangan sangat banyak sekali. Kemarin itu ketika saya menelaah dengan teman-teman, ternyata data yang dikirimkan dulu di BKPSDM itu memang basisnya kepada data di Dapodik. Nah, ketika data email di Dapodik, ternyata itu yang dikirimkan oleh Pak Diti itu kemungkinan yang masih sudah tidak aktif. Jadi ada passwordnya yang lupa atau apa seterusnya. Itu memang timbul saya melihat di dinas itu kan pegawainya kan luar biasa banyak, jadi tempat itu. Dan tadi saya sudah komunikasi sama Pak Danang, nanti untuk profilnya itu insya Allah kalau memang entah itu namanya profil atau validatornya itu nanti akan ada komunikasi dengan K3S kecamatan.
saya sudah diminta nomor harinya, saya sudah komunikasi dengan ketua K3S, insya Allah nanti semuanya aja K3S menjadi apa ini approval atau validator lah, sehingga kalau validatornya nih. Ya, kalau ada masalah nanti mengerucutnya per K3S saja, sehingga nanti tidak sampai ke dinas pendidikan, ada komunikasi antara BKPSDM sama approval itu, biar nanti permasalahannya di lapangan bisa langsung ditindaklanjuti. Itu yang paling penting. Siap, Pak. Selanjutnya nanti kalau pengisian apa ini pemutakhiran itu kan ada data atau formulir kita kirimkan ya Pak Anto ya kemarin itu. Gimana Excel itu loh, yang untuk pemutakhiran data itu loh kemarin formatnya sudah di-share ke kita, apakah itu yang dipakai sebagai dasar nanti untuk mengisi sehingga nanti kalau pemutakhiran lebih mudah lagi. Itu kemarin mendapatkan format itu ya Pak Anto ya. Nah itu nanti bisa kita sharingkan ke teman-teman biar nanti kalau mengisi itu lebih enak. Jadi mereka langsung melihat di dalam file yang ada di file yang dikirimkan oleh BKPSDM kemarin. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah yang penting nanti kalau ada masalah di lapangan segera saja ditindaklanjuti. Karena nanti waktu operasinya sudah tertutup sehingga nanti kalau tidak bisa. Karena ada kenyataan di lapangan kadang-kadang ada pertanyaan. Sampai itu banyak apa sih gunanya apa? Kadang-kadang mereka malas untuk mengaktifkan itu karena memang merasa ya paling tidak data kok biasanya gitu. Kalau itu nanti teman-teman di lapangan kadang-kadang yang saya secara digital atau teknologi informasinya kurang pas, biasanya minta tolong kepada yang lain. Ada Pak yang bisa saya sampaikan, tapi saya minta semuanya semangat dan selalu tidak ada masalah. Terima kasih teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sofyan. Untuk email Pak Sofyan bisa kita akan progres untuk pembenahannya email nanti melalui teman-teman verifikator di BKPSDM itu nanti saya satu-satu. Mohon maaf kemarin saya juga sporadis agak memproses email per SD kadang. Karena kami juga mengingat mulai hari ini nanti Bapak Ibu monggo langsung ke teman-teman verifikatornya yang sudah dibagi tadi itu langsung kita nanti akan mengesuk ke kami juga, cuman itu nanti kami juga akan bisa lebih teratur untuk merekonkan gitu Bapak Ibu. Langsung yang kedua gitu Pak Sofyan, terima kasih masukannya. Ini nanti kami juga akan koordinasi itu sama Pak Dana. Itu nanti kami mungkin sesuai dengan sarannya dengan bisa masuk di tiap K3S akan ada verifikatornya masing-masing. Nanti kami juga minta NIP sama nanti kedepannya minta NIP sama nama verifikatornya karena akan kami setting melalui aplikasi CISN. Beliau ini menjadi verifikator di unit di bawahnya. Seperti itu. Langsung kemudian yang ketiga masalah apa tadi? Seperti itu Pak. Yang masalah itu langsung yang masalah untuk kegunaan dari MySAPK ini. Yang pertama tadi sudah sampaikan sama Pak Danang itu untuk memvalidkan data PNS Indonesia, Bapak Ibu. Itu langsung perintah dari Pak Presiden. Jadi ini memvalidkan. Kemudian ini bukan ancaman, cuman ini perkiraan kami dan itu juga sudah disampaikan sama teman-teman dari BKN bahwa kalaupun datanya itu tidak valid, nanti pelayanan kepegawaiannya pun juga akan terhambat, Bapak Ibu. Jadi mulai dari pelayanan kepegawaian di bidang kenaikan pangkat, dikenaikan gaji berkala itu terhambat. Itu kami juga harapkan tidak terjadi seperti itu. Langsung masalah yang kalaupun misalnya 1-2 orang PNS itu terlambat melaksanakan PDM ASN sesuai jadwal di bulan September sampai Oktober itu dimungkinkan enggak untuk menyusul informasi dari BKN dimungkinkan Bapak. Cuman itu enggak ada waktu kapan dibuka lagi. Cuman nanti di akhir tahun akan ditutup otomatis sama BKN terkait itu. Jadi nanti akan ada data terakhir
dari Kabupaten Tuban itu sudah berapa yang sudah PDF, sudah ada data validnya berapa itu seperti itu. Nah, harapan kami semua PNS di Kabupaten Tuban sudah bisa memutakhirkan datanya masing-masing. Jangan ada yang sampai kececer gitu terkait pemutakhiran data ini. Jadi nanti khawatirnya nanti kami ya mungkin tidak berharap seperti itu. Umumnya proses pelayanan kepegawaiannya akan terhambat, terutama yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya misalnya bulan tahun depan, misalnya bulan Mei atau bulan April itu yang bersangkutan pensiun, ternyata dia tidak apa pensiun naik kok sampai pensiun, nah itu ternyata tidak memutakhirkan datanya, itu bisa-bisa nanti ya tidak terbit SK pensiun misalnya seperti itu. Makanya kami minta kerjasamanya Bapak Ibu terkait PDM ASN ini. Kami juga diupdate tiap hari terkait ini. Sampai saat ini sekarang ini kan kami proses pemutakhiran proses aktivasi aplikasi itu diupdate sampai proses aktivasi aplikasi. Setelah di bulan September sampai Oktober besok kita akan diupdate proses pemutakhirannya. Itu yang jadi PR kami juga di sisi BKPSDM. Ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 11:30 ya Bapak Ibu. Berdasarkan informasi kalau misalnya terlalu lama di depan Zoom itu juga agak sedikit bosan. Jadi mungkin bisa, kalau tidak ada pertanyaan bisa kami akhiri. Silakan Bapak Ibu bisa menyambung lagi proses ini ke verifikatornya masing-masing gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, itu Bapak Ibu teman-teman verifikator itu akan membantu jenengan sampai akhir pemutakhiran, sampai data jenengan semuanya disetujui. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kami ada pendampingan itu. Nanti di kedepannya ini nanti ada di sekitar bulan September akan sebelum pemutakhiran dibuka akan ada bincang lagi, insya Allah bincang lagi masalah cara menginputkan. Sebenarnya di PKN pun juga di si MySAPK ini ada versi training di Bapak Ibu. Cuman sampai saat ini versi itu masih belum dibuka secara resmi sama PKN, jadi belum bisa dipakai untuk sosialisasi dan di tag. Sementara tadi kami share tampilan PDF-nya dari PKN. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman dari verifikator masing-masing, Mbak Kristi, Mbak Kotim, Mbak Cynthia, mungkin ada sedikit mungkin ada pengumuman. Nggak ada, kalau nggak ada mungkin bisa kami akhiri ya. Mohon maaf atas segala kesalahan kami, atas segala kekurangan kami dalam penyajian, dalam memfasilitasi memakai ruang Zoom ini. Kami mohon maaf dengan mengucap
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin acara ini kami tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.